Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas rekayasa perangkat lunak, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada POSCO atau Point of Sale Minimarket. Saya Sri Devi Suri Aziza dan rekan saya Nazila Sari Putantri. Tujuan penulisan dokumen. Dokumen ini berupa spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dalam kurung SKPL atau SRS Software Requirement Specification untuk POSCO. Nah, tujuan penulisan dokumen ini adalah memberikan penjelasan mengenai rancangan perangkat lunak dalam melakukan pemantauan dan transaksi penjualan. Penjelasan yang akan dimaksudkan dalam dokumen ini berisi penjelasan umum, spesifikasi fungsi, dan sebagainya. Pengguna dari dokumen ini adalah pengembang perangkat lunak, POSCO, dan pengguna dari perangkat lunak personil-personil yang terlibat dalam sistem. Dokumen ini akan digunakan sebagai pemandu atau acuan dalam pengembangan perangkat lunak serta sebagai bahan evaluasi baik pada saat proses maupun akhir dalam pengembangannya. Selanjutnya, lingkup masalah. Nah, di perangkat lunak yang dibangun adalah Point of Sale Minimarket, yaitu merupakan perangkat lunak berupa sebuah aplikasi desktop yang digunakan pada sebuah minimarket. POSCO ini dapat melakukan hal-hal berikut, yaitu di mana kasir dapat melakukan login, kasir juga dapat melakukan transaksi dengan aplikasi POS. Lalu di gudang dapat melihat stok barang, melakukan pencatatan barang, melakukan restock suatu barang. Manajer melihat kondisi keuangan seperti pemasukan, melihat kondisi pengeluaran, melihat transaksi yang ada. HR melihat pegawai, melihat status absensi pegawai, melihat kinerja pegawai dari jam login sampai logout, mengatur kepegawaian dan menonaktifkan pegawai, serta mengatur gaji pegawai. Selanjutnya, definisi dan istilah. Berikut adalah daftar definisi dan istilah penting yang digunakan dalam dokumen SKPL ini. Nah, yang pertama yaitu SRS. Kita ketahui SRS merupakan Software Requirement Specification atau SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Dokumen hasil analisis yang berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, selanjutnya ada IEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineering. Nah, selanjutnya dapat dilihat ada beberapa definisi dan istilah dalam penyusunan SRS ini. Selanjutnya, deskripsi umum perangkat lunak. Yang pertama, deskripsi umum sistem. Dalam sistem ini terdapat 4 pengguna yang berhubung dengan sistem ini, yaitu HR, kasir, gudang, dan manajer. HR merupakan pemegang kendali dari pegawai, sehingga dapat melakukan apapun yang berkaitan dengan pegawai. Kasir merupakan karyawan atau pegawai yang paling banyak menggunakan aplikasi ini, sebab kasirlah yang berhubungan langsung dengan proses penjualan. Kemudian, gudang di sini yang dimaksud adalah pekerja atau pegawai atau karyawan, bagian gudang yang bertugas untuk memastikan bahwa semua barang ada dan tidak ada yang kehabisan. Yang kedua, fungsi produk.
Adapun fungsi produknya yaitu perangkat lunak POSCO ini mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain dapat melakukan transaksi penjualan, dapat mengolah seluruh data barang, dapat melihat track record penjualan, dan dapat mengelola transaksi barang. Berikut merupakan tabel karakteristik pengguna dari HR, kasir, gudang, dan manajer. Nah, tabel ini berisi tentang tugas HR, hak akses ke aplikasi, dan apa-apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh HR, dan begitu seterusnya, kasir, gudang, manajer. Selanjutnya, batasan. Pengembangan aplikasi POSCO ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, yaitu sebagai berikut. Aplikasi POSCO dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan frameworknya Codeigner. Antarmuka hanya berupa tampilan menu sederhana. Keterbatasan dari sisi perangkat keras yang digunakan, contohnya kapasitas storage yang terbatas dan input hanya berupa teks dan angka, serta beberapa karakter. Dan software pendukung yang digunakan adalah DBMS SQL Server, Notepad++, and Sublime Text, PHP Storm. Selanjutnya, lingkungan operasi. Nah, aplikasi POSCO ini berfungsi sebagai maksud saya berfungsi dengan spesifikasi sama seperti sebelumnya. Lingkungannya itu ada platform sistem operasi, versi sistem operasi, DBMS-nya, kerangka kerja, dan framework-nya. Lanjut ke deskripsi umum kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan antarmuka eksternal. Di kebutuhan antarmuka eksternal ada antarmuka pengguna, di mana POSCO menggunakan antarmuka yang indah dilihat. Pengguna dapat mengakses menggunakan semua web browser. Selanjutnya ada antarmuka perangkat keras, di mana sistem POSCO berjalan di komputer server, semua komputer yang harus saling terhubung dalam LAN atau Wi-Fi. Selanjutnya antarmuka perangkat lunak. POSCO adalah program yang akan dibangun menggunakan bahasa HTML, PHP, SQL Server, dan framework Codeigner akan berjalan pada semua web browser. Selanjutnya, antarmuka komunikasi, di mana POSCO merupakan sistem yang terhubung di jaringan internet. Nah, ini merupakan deskripsi fungsional dari POSCO. Yang pertama ada use case diagramnya yang terdiri dari gudang, manajer, kasir, dan HR. Di sini bisa dilihat HR mengatur gaji pegawai, dan kasir ada transaksi pos, menambahkan data pegawai, dan manajer mengolah stok barang, gudang lalu disusul dengan gudang yang menambah daftar barang, melihat stok barang, dan dapat mengelola stok barang bersama manajer. Selanjutnya yaitu yang pertama fungsi 1 melakukan login, skenario melakukan login. Nah, di sini ada kode use case, nama use case, aktor, deskripsi, relasi, kondisi awal, akhir, dan alur kejadian normal, serta alur kejadian alternatif. Di sini contohnya nama use case melakukan login. Nah, aktornya siapa-siapa saja, yaitu ada kasir, manajer, gudang, dan HR. Nah, deskripsinya, sebelum melakukan mengoperasikan aplikasi, pengguna akan diarahkan untuk login sesuai dengan username-nya masing-masing. Nah, begitu dengan seterusnya. Nah, untuk fungsi 2, fungsi sampai dengan fungsi 5, fungsi 6 dapat dilihat apa-apa saja karena sudah tertera nama use case-nya, aktornya, deskripsinya, sampai dengan alur kejadian alternatif.